Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut pada presentasi yang ketiga dari panelis kita, yaitu Profesor Alfi Khotib. Sebelum dimulai, Profesor Alfi sudah bergabung bersama kita. Sebelum mulai, saya mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Associate Profesor Dr. Alfi Khotib, beliau merupakan dosen dari Departemen Pharmaceutical Chemistry di Faculty of Pharmacy International Islamic University Malaysia yang bertempat di Pahang, Malaysia. Beliau lahir pada tahun 1971, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor ya, Prof. Alfi di Indonesia. Kemudian melanjutkan Master of Science in Pharmacognisi Natural Product di Leiden, di University of Leiden of Netherlands. Kemudian melanjutkan studi PhD juga di Pharmacognisi Natural Product di universitas yang sama, University of Leiden in Netherlands pada tahun 2006. Beliau telah mengikuti banyak sekali pendidikan dan advanced courses di dalam Malaysia maupun di luar negeri, di antaranya di Netherlands, Amsterdam, kemudian di USA, termasuk juga di Indonesia. Kemudian beliau memiliki sangat banyak publikasi, didapatkan 122 tulisan terindeks Scopus dan citasi 1867, dengan telah memiliki 1 paten internasional dan menerbitkan 16 buku dan chapter. Kemudian berbagai award juga telah beliau terima, di antaranya adalah Excellent Achievement dari University Putra Malaysia, kemudian Gold Medal pada Invention dari FTI RATL Spectroscopy Based Metabolic Fingerprinting as a Direct Determination of Butter Hydrated with Lard di Malaysia, dan banyak lagi keberhasilan beliau yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terakhir di 2018 beliau diberi penghargaan sebagai Outstanding Contribution in Reviewing awarded by Cytomedicine Elsevier. Kemudian rekognisi internasional yang dimiliki oleh beliau sebagai Associate Editor di Journal of Pharmacy dan menjadi reviewer dari berbagai jurnal di internasional. Untuk selanjutnya, Profesor Alfi Khotib, kami persilahkan untuk memulai presentasi. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Unja, Profesor Sitrisno, kemudian juga Pak Dekan, Dr. Marianto, kemudian juga para pimpinan universitas, para pimpinan fakultas, para guru besar, dosen, dan para mahasiswa, dan juga para peserta seminar yang saya hormati. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-8 untuk FKIK Unja. Semoga sukses selalu dan mendapatkan pencapaian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya asalnya dari Jambi, dari Sarolangun, tepatnya di kecamatannya itu di Batangasai dan di kecamatan Cermin Gedang. Ya. Jadi saya adalah putra daerah Jambi juga yang kebetulan juga sekarang sedang kerja di Malaysia. Jadi ya pasti rindu kampung ya. Kalau seandainya ini nggak ada COVID ya pasti udah pulang kampung nih. Insya Allah ya Prof, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bisa diundang oleh FKIK Unja. Ini merupakan penghargaan yang sangat besar bagi saya, dapat berkomunikasi ya dengan Sivitas Akademika di sini, dan juga sekaligus saya juga bernostalgia ya tentang Jambi ya. Ini sudah lama saya ini tidak pulang ya karena COVID. Jadi sejak Januari
Januari Februari gitu udah nggak boleh lagi dari Malaysia ya. Di sini kasusnya juga udah sekarang yang sudah naik lagi ya, sudah gelombang yang mereka sudah gelombang yang ketiga ya. Jadi sepadan di Malaysia juga sudah ditutup kembali ya, dan sangat ketat ya ininya apa namanya penanganannya. Oke, mungkin saya tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung saja kepada presentasi saya, yaitu yang sesuai dengan yang diminta oleh Pak Dekan mengenai metabolomics. Jadi saya boleh sharekan di sini. Jadi topik yang disarankan oleh Dekan FIK adalah metabolomics, a novel approach in pharmacognosy research. Jadi memang saya adalah bekerja banyak di bidang farmakognosi ya, karena saya S2 dan S3-nya dan postdoc-nya juga di bidang farmakognosi ya, di Fakultas Farmasi di Leiden dulu. Sehingga waktu itu kita menggunakan banyak sekali approach. Salah satunya adalah yang sekarang ini yang kita kembangkan juga di Malaysia adalah metabolomics. Jadi untuk farmakognosi sendiri kita mungkin sudah tahu ya, farmakognosi itu utamanya bagi orang farmasi ya. Itu berhubungan dengan bagaimana kita mencari ya apa namanya itu obat ya. Kita mencari database atau apa namanya itu obat-obatan ya untuk yang berasal dari alam. Kemudian berdasarkan yang kita dapatkan dari alam tadi itu yang kemudian kita kembangkan ya untuk menjadi obat sintesis atau kita bisa gunakan langsung atau kita bisa tingkatkan potensinya atau efikasinya ya dengan menggunakan pendekatan sintesis. Nah, jadi untuk farmakognosi sendiri kita pasti berhubungan dengan alam, berhubungan dengan sumber-sumber alam. Misalkan tanaman, hewan, mikroba dan sebagainya. Dan banyak sekali obat-obatan yang sekarang yang kita gunakan sekarang itu dipelajari dari alam. Ya, jadi mulai daripada organisme yang ada di alam, ya, yang itu yang kita pelajari semua komponen-komponen bioaktifnya. Itu kita pelajari aktivitas biologinya bagaimana, kemudian kita ingin mengetahui struktur kimianya. Kesemuanya ini akan menghasilkan sebuah data ya yang kita pooling di sini yang banyak sekali ya yang kalau kita tidak bisa menganalisisnya secara benar, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah. Jadi apa sih sebenarnya metabolomics itu ya? Sekarang metabolomics itu menjadi suatu alat ya yang approach ya, pendekatan yang banyak digunakan tidak hanya di farmasi tapi juga di kedokteran, di farmakologi, juga di ilmu-ilmu biologi, juga ilmu-ilmu pangan dan hampir keseluruhan ilmu-ilmu life science yang berhubungan dengan life science yang berhubungan dengan metabolite itu menggunakan pendekatan metabolomics. Jadi intinya adalah kita menganalisis secara komprehensif seluruh metabolite ya, mungkin kita sudah tahu semua daripada pertama adalah gen, kemudian protein, hasil akhirnya adalah metabolite. Nah, metabolomics ini itu berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lama ya. Pendekatan yang lama itu dia reduksionis, jadi dia langsung ke target ya. Langsung ke target komponennya apa. Tapi kalau metabolomics kita menggunakan pendekatan yang holistik. Artinya saat kita melihat suatu hasil penelitian, hasil data yang kita dapatkan atau sampel yang kita lihat itu harus kita lihat secara menyeluruh. Kalau kita tidak melihat secara menyeluruh, maka akan terjadi seperti kasus ini kan. Nah, jadi kita akan melihat bahwa kalau kita melihat hanya satu sisi, maka itu akan terjadi kesimpulan yang bias. Sehingga kalau kita menggunakan metabolomics, artinya kita menggunakan
pendekatannya holistik, seluruh metabolit yang ada di dalam tanaman atau di dalam tubuh manusia atau di dalam tikus dan sebagainya yang menjadi objek penelitian kita, itu akan kita lihat secara keseluruhan. Kalau dalam sampel itu ada 1000 metabolit, maka kita ingin melihat ke semuanya, sehingga hasil yang kita dapatkan itu akan tidak bias. Nanti saya akan tunjukkan ya, tunjuk contohnya apa saja, kenapa kita ingin menggunakan metabolomics ya. Nah, ini contoh yang sangat klasik sekali ya di dalam medicinal herb. Contohnya yang sekarang orang sering klaim ya, jamu contohnya, jamu ya, klaim menyembuhkan banyak penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya kita tidak tahu apa sih sebenarnya komponen bioaktif ya di dalam situ. Ya kan, klaim-klaimnya itu kadang-kadang klaimnya tidak kuat. Kemudian juga pada saat kita lihat dalam tubuh manusia itu kan banyak sekali mekanismenya. Mekanismenya ini itu kadang-kadang tidak kita ketahui secara detail. Ilmu pengetahuan selalu berkembang sehingga ada lagi penemuan-penemuan baru yang meruntuhkan teori-teori yang lama. Kenapa? Karena mekanisme dalam tubuh kita sendiri itu melibatkan jutaan mekanisme atau malah lebih. Nah, kalau kita seandainya menggunakan satu approach saja, satu holistik, artinya kita cuma melihat satu garis ini saja. Sedangkan tubuh kita itu kompleks sekali. Nah, kalau kita cuma melihat kita sempitkan pandangan kita ke satu mekanisme saja, maka hasilnya adalah bias. Dengan demikian, maka pendekatan metabolomics ini sangat penting untuk diaplikasikan. Nah, jadi dalam pendekatan metabolomics artinya kita mengumpulkan semua data-data metabolit, kemudian metabolit yang ada di organisme yang menjadi tujuan kita ya, yang misalkan herbal dan sebagainya, atau juga di dalam tubuh manusia ataupun juga di dalam hewan percobaan, itu kita kumpulkan datanya di sini. Dan kemudian kita gabungkan juga dengan struktur kimia ya, yang berasal daripada herbal atau dalam mikroba ya. Nah, kesemuanya itu yang akan kita pelajari. Ada yang namanya sistem biologi, ada yang namanya phylogenetic analysis, ada namanya chemoinformatics dan sebagainya. Jadi kita ketahui dalam sistem biologi itu ya, kalau kita tubuh manusia itu dikasih suatu kondisi, maka dia akan menghasilkan respon yang berhubungan dengan biological endpoint atau patologinya, itu berhubungan semua dengan gen, berhubungan dengan protein, dan berhubungan dengan metabolit yang terakhir. Jadi sistem biologi itu membutuhkan alat omics, dari omics teknologi, mulai daripada genomics, proteomics, sampai dengan metabolomics. Nah, metabolomics ini adalah pendekatan yang terbaru yang mengikuti kakak-kakaknya sebelumnya, yaitu adalah proteomics dan genomics. Kelebihan daripada metabolomics ini bahwa kita metabolit itu lebih stabil dibandingkan contohnya dengan gen atau dengan protein, sehingga kita bisa mendapatkan ya hasil itu lebih akurat ya. Kemudian juga jumlah daripada metabolit itu kan jauh lebih kurang jumlahnya dibandingkan dengan protein atau dengan gen, sehingga memudahkan kita untuk menganalisisnya. Nah, ini saya tunjukkan contoh-contoh ya metabolomics, aplikasi metabolomics dalam farmakologi ya. Ini contohnya farmakologi adalah dalam herbal science. Jadi ini yang kita kembangkan di Malaysia ya, yaitu kita mengaplikasikan 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah ini utamanya ya bagi orang-orang yang farmasi ya atau orang kimia organik ya, ini sangat kenal sekali dengan masalah ini,
yaitu bahwa kita sering mengisolasi komponen aktif daripada suatu tanaman, ya. Nggak tahunya komponen aktif itu sudah diketahui. Nah, jadi akhirnya kita menghabiskan waktu cuman untuk mengisolasi sesuatu yang sudah dilaporkan oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari hal tersebut? Maka kita gunakan pendekatan ini. Sehingga yang kita isolasi itu bukan hal-hal yang sudah dilaporkan orang. Kita akan mengisolasi atau mengidentifikasi senyawa aktif, ya, yang potensial untuk dikembangkan sebagai obat, ya, itu belum pernah dilaporkan orang. Kemudian yang kedua sebagai alat, ya, alat analisis yang berguna dalam quality control. Jadi di dalam contohnya di dalam pembuatan obat atau dalam ilmu apa namanya industri jamu, ya, ini sangat berguna sekali. Kenapa? Karena jamu utamanya, ya, itu banyak sekali metabolit yang berhubungan, ya, yang tidak bisa kita analisis hanya dengan target, ya, targeted approach. Itu harus kita gunakan dengan holistic approach, ya. Kemudian yang ketiga adalah comprehensive bioactivity and toxicity evaluation, daripada tidak hanya dengan herbal product tapi juga daripada obat, ya, yang kita kembangkan. Misalnya kita mengembangkan obat yang sudah kita sintesis, ya. Kemudian kita mau mengetahui apa sih sebenarnya aktivitasnya gitu, bioaktivitasnya. Itu bisa dari preklinikalnya sampai ke clinical study-nya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang lama, maka kita cuma melihat satu sisi aja. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan metabolomis ini, maka seluruh metabolit yang ada di serum atau yang ada di urin daripada tikus ataupun manusia, itu bisa kita cek semua dalam satu running, ya. Nah, ini cuma contoh aja, ya, apa namanya, kita lakukan profiling, kemudian kita lakukan profiling di sampel kita di herbal contohnya, kita lakukan uji bioaktivitas, dan keduanya ini yang kita gabungkan sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira komponen aktifnya apa di dalam herbal tadi atau di dalam mikroba dan sebagainya. Dan kita juga bisa mengetahui mechanism of action daripada obat yang kita kembangkan tadi. Obat yang kita ketemukan tadi, mekanisme of action-nya gimana, ya? Mekanisme of action dalam mengobati penyakit, kan? Kalau kita menggunakan in vivo, contohnya kita sudah sampai kepada animal, kita bisa tahu kira-kira dia tuh mentargetkan biochemical pathway yang mana. Sehingga ini sangat membantu sekali dalam kita untuk mengembangkan obat, ya, menghemat waktu dan menghemat biaya. Nah, ini contohnya, ya, contohnya yang saya gunakan untuk aplikasi yang pertama tadi, yaitu bagaimana caranya kita bisa tahu, ya, apa namanya, senyawa aktif, ya, tanpa melakukan isolasi, ya. Kita sudah tahu, oh, ini senyawa sudah pernah dilaporkan dan senyawa ini belum pernah dilaporkan. Ini contoh yang kita buat waktu itu adalah daun daripada Clinacranthus nutans. Jadi Clinacranthus nutans ini memang secara tradisional itu dipercayai bisa menyembuhkan banyak penyakit, ya. Tapi secara saintifiknya kan belum kuat, ya. Jadi makanya kita pengen lihat dulu gitu apa sih, ya, apa senyawa aktif di dalam daun ini dan bagaimana mekanisme dia dalam mengobati penyakit. Nah, ini kita cobakan waktu itu dengan enzim yang sederhana aja, ya, untuk diabetes, yaitu penghambatan alfa glukosidase. Jadi di sini ini yang saya katakan tadi, kan, ini kalau menggunakan metabolomics maka kita bisa memetakan kira-kira mana yang sudah diisolasi orang, mana yang sudah diidentifikasi, mana yang belum diidentifikasi. Nah, di sini dari banyak metabolit yang ada dari herbal tadi, kita cuma bisa mengidentifikasi cuma 4 aja yang sudah ada di database. Selain daripada itu adalah komponen yang belum pernah dilaporkan dan itu menarik untuk diisolasi, kan? Nah, ini satu
contohnya komponen 1, komponen 2, komponen 3, ada komponen 4 itu yang senyawa-senyawa yang aktif, ya, senyawa yang aktif yang berkorelasi dengan bioaktivitas untuk diabetes. Nah, kalau kita lihat lagi, ya di sini banyak sekali kan komponen-komponen dia yang berhubungan dengan aktivitas, dan banyak juga komponen-komponen yang tidak berhubungan. Yang berhubungan ini yang tidak perlu kita identifikasi atau kita isolasi. Kita hanya mengidentifikasi atau isolasi dari komponen yang kira-kira mendekati aktivitas ini. Nah, selanjutnya setelah dengan LCMS kita ketahui 4 komponen ini, ya, itu dengan LCMS ini ada dalam lagi ya, saya nggak perlu jelaskan di sini ya, melalui fragmentasi dan sebagainya. Satu persatu nih kita lihat bagaimana pathway-nya dan sebagainya ya, fragmentasi pathway-nya kita lihat, ini lebih ke kimia ya, kuatnya ya. Jadi bagaimana electron movement-nya, bagaimana dia cyclic arrangement-nya dan sebagainya, sehingga sesuai dengan pola fragmentasinya. Dengan demikian kita juga setelah kita bandingkan dengan database, maka kita bisa menjelaskan bahwa memang itu komponen yang kita maksudkan. Dan kita bisa cek aktivitasnya, dan kita bisa cek juga molecular interaction-nya dengan menggunakan docking, ya, kita cek bagaimana dia berikatan ya dengan active site daripada protein tadi, ya. Sehingga ya kita bisa tahu, oh kira-kira benar nggak ini bahwa komponen yang kita maksudnya itu mempunyai aktivitas, dan juga apakah dia terikat nggak dengan active site daripada enzim yang dimaksud. Dalam hal ini adalah alpha glucosidase. Nah, ini kita bisa lihat secara detail bagaimana dia bisa mengikat ya ke dalam set aktif daripada protein ya. Kita bisa lihat dengan software di sini ya. Nah, walaupun ini bahwa ini adalah prediktif, tapi dia walaupun prediktif tapi kita bisa mempercayainya dengan validitas tertentu ya. Nah, ini aplikasi yang kedua, contohnya sebagai quality control, ya, ada quality control. Banyak sekali ya sekarang ini yang terjadi adalah orang, apalagi yang untuk industri jamu ya, itu mengklaim bahwa jamu ini bisa mengobati penyakit 1, penyakit 2 dan sebagainya ya, seperti obat dewa aja ya. Padahal tidak ada standarisasi daripada jamu tadi. Nah, bagaimana kita bisa menstandarisasi kualitas jamu ya? Yaitu dengan menggunakan pendekatan metabolomics. Kalau seandainya kita tidak menggunakan pendekatan ini, maka akan susah sekali, karena di dalam jamu sendiri itu banyak sekali komponennya, bisa sampai 1000, ya kan? Bagaimana kita bisa mengontrol kualitas hanya dengan menggunakan targeted ya approach, dengan hanya melihat satu komponen aja dengan SPLC contohnya, ya mahal kan, sangat mahal sekali. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, maka kita bisa lihat fingerprint dia, sidik jarinya berdasarkan metabolite. Nah, pendekatan yang paling murah ya, apalagi dengan industri jamu ya, itu dengan FTIR. FTIR itu jelas sekali dia bisa kita lihat ya, bisa kita lihat perbedaan mutu dari satu jamu ke jamu yang lain, dengan produksi dengan timeline yang berbeda. Kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa memprediksi ini kira-kira kualitasnya jamu ini gimana. Jadi kita bisa langsung memprediksinya, bukan hanya berapa jumlah metabolitnya, tetapi langsung kepada aktivitasnya sendiri. Kalau kita lihat bahwa di sini ya, ini kalau dengan in-house quality control ya, itu bisa dilakukan karena tingkat kepercayaan itu di atas 99%. Lihat R-square-nya bisa sampai 59,7 ya, berarti ini sangat potensial sekali kalau kita gunakan di industri herbal kita ya. Ini jamu di Indonesia itu sangat populer ya, sama dengan seperti di Cina ya, dia adalah TCM ya, di India juga Ayurveda ya. Kenapa jamu tidak kita kembangkan begitu kan? Dan itu kita ketahui bahwa obat-obatan itu semuanya berasal dari alam ya kan, dan itu memang sumber daripada ilmu pengetahuan kita untuk mengembangkan obat. Nah, sekarang kita sudah punya sejarah penggunaan jamu. Kenapa jamu ini tidak kita kembangkan secara serius gitu kan?
Sedangkan di Cina, di India, mereka sangat serius mengembangkan industri ini. Kemudian contoh satu lagi nih ya, optimisasi proses ya. Ini kalau kita sudah menggunakan, sudah tahu model ini, maka kita bisa langsung coba ke RS optimisasi proses. Kita tahu kira-kira jamu ini dia berapa dia kondisi ekstraksinya, menggunakan suhu berapa, menggunakan temperatur berapa ya, menggunakan berapa lama dia di ekstrak contohnya. Jadi banyak sekali proses optimasi yang bisa kita lakukan dengan cepat. Tidak kita gunakan tes aktivitas lagi karena itu mahal. Kita langsung aja pakai FTIR ya, yang sudah kita korelasikan dengan sidik jarinya ya. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira berapa titik optimum untuk menghasilkan kondisi ya, untuk memproses daripada ekstrak kita. Nah, ini juga dalam farmakologi ini ya, toxicity ya, ini juga sudah banyak dikembangkan. Kita juga sudah mengembangkan ya, sudah melaporkan ya ke jurnal internasional, banyak sekali yang sudah kita laporkan. Ini contohnya kalau kita menggunakan pendekatan secara reduksionis, artinya satu target metabolit saja. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa metformin dan juga herbal kita itu bisa menormalkan ya level darah glukos ya. Tapi setelah kita lihat dengan metabolomics, hasilnya lain. Memang gula darah memang turun, tapi apa yang terjadi? Metabolit-metabolitnya lain tidak turun. Metabolit lain malah ada yang jumlahnya itu menjadi lain daripada yang normal. Sehingga kita bisa lihat di sini kan, metformin pun jadi masalah gitu kan. Walaupun di sini glukosa darahnya turun, sampai di metabolomics enggak, glukosa darahnya memang turun, tapi metabolit-metabolitnya lain tidak dinormalkan. Nah, ini contoh daripada spektrum NMR spektrumnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi komponennya. Nah, ya kan? Karena apa? Karena proses di dalam tubuh kita sendiri itu sangat kompleks kan. Bukan hanya kalau kita menyebut sebagai diabetes itu bukan hanya gangguan gula darah, ya, tapi juga metabolit lain yang kita tidak ketahui sebenarnya apa yang rusak di situ kan ya, jumlahnya. Nah, ini kita lihat bahwa antara diabetes ya, tikus yang diabetes ya, itu banyak, semua metabolit ini sama dia itu nggak normal ya. Nah, dengan adanya kita treatment kan dengan herbal kita atau obat kita ya, contohnya ini adalah ekstrak kita ya. Tidak semua bisa dinormalkan. Glukosa memang dinormalkan, tapi yang lain-lain tidak bisa dinormalkan seperti glutamin, etanol, laktat dan sebagainya itu tidak bisa dinormalkan. Dalam urin juga seperti itu, ya kan? Nah, ini saya baru gunakan NMR aja. Dalam LCMS ya saya tidak saya itu kan ya, lihat di sini itu banyak sekali yang ternyata tidak dinormalkan oleh ekstrak kita atau oleh obat kita. Nah, dengan demikian maka kedepannya pada saat kita mau mengembangkan obat, kita sebaiknya tidak menggunakan pendekatan yang lama. Artinya kita cuma melihat satu sisi saja, ya, sehingga kita bias hasilnya. Artinya apa? Kedepannya kita ingin menggunakan pendekatan metabolomis ini sehingga semua metabolit ya yang ada di darah tikus atau di darah manusia kita bisa lihat semua ya. Apa efek daripada obat yang kita kembangkan? Kita nggak mau nanti malah obat yang kita kembangkan malah menyebabkan penyakit yang lain. Nah, dengan demikian maka kita harapkan bahwa kita akan mendapatkan obat yang efektif ya, dengan side effect yang rendah ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan model ya? Kalau kita menggunakan tikus, kayaknya kalau dengan optimisasi agak susah. Kita menggunakan in vivo juga, tapi dengan model yang lebih kecil, yaitu dengan ikan zebra.
Dan ini yang kita kembangkan di lab kita juga, dan nampaknya sangat potensial sekali karena homologinya itu sekitar 85% ya dengan dibandingkan dengan manusia, sama dengan tikus. Jadi pada saat ini kita kembangkan ikan zebra ini di lab kita, dan nampak bahwa kalau kita bisa buat tabel konversinya kepada tikus dan juga kepada manusia. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghemat biaya dan juga kita bisa menghemat waktu untuk mengembangkan obat. Nah, ini contoh-contohnya ya yang saya sudah kembangkan di lab kita, ternyata bagus sekali. Kita bisa menggunakan SMS, reproducibility-nya bagus, dan kita bisa cek dari apa namanya, dari level gennya, dari level proteinnya. Kita bisa lihat gen-gennya itu daripada zebrafish itu yang berhubungan dengan penyakit itu sama dengan manusia. Nah, jadi ini yang kita harapkan kemudian ya, yang biasa kita gunakan conventional approach. Kalau kita mengembangkan obat, bisa kita gunakan in vitro test. Setelah itu baru pergi kepada preclinicalnya gunakan rat. Setelah itu baru kita akan clinical trial. Tapi untuk future approach yang akan kita gunakan, kita screening langsung kepada in vivo. Jadi kita nggak usah in vitro lagi, kita in vivo aja gunakan zebrafish. Karena dari zaman zebrafish itu berarti banyak sekali mekanisme yang bisa kita libatkan. Kalau kita cuma pakai in vitro kan cuma satu mekanisme saja, PP4 atau glucosidase atau yang lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan in vivo ya, yang sederhana, yang si zebrafish contohnya, maka kita akan bisa mengkop semua mekanisme yang ada. Dengan demikian kita bisa men-screening ya potensial drug ya, yang itu secara cepat. Nah, kemudian baru kita balik, ini namanya reverse pharmacology. Jadi kita balik ya, tidak hanya yang dulunya kita in vitro dulu, kita balik sini sekarang in vitro cuma hanya untuk mengkonfirmasi aja ya apa yang terjadi di dalam ikan zebrafish ini. Nah, setelah itu baru kita kemudian konfirmasi balik dengan rat atau mice atau tikus sebelum kita pergi ke clinical trial. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya, yang sekarang kita kembangkan ya di Malaysia juga kita kembangkan seperti ini, sehingga screening obat-obat alat malam ya itu bisa kita dapatkan hasilnya lebih akurat. Nah, sebagai penutup ya, kita bisa lihat bahwa metabolomics itu bisa mempercepat penemuan obat ya, penemuan identifikasi bahan-bahan kimia, terus juga chemical markers. Kemudian juga bisa digunakan untuk kalibrasi ya, model yang kita kembangkan itu bisa digunakan untuk memprediksi sampel yang baru ya, yang sampel yang kita produksi, sehingga bisa digunakan untuk dalam quality control ya. Kemudian sudah kita lihat bahwa kita bisa melihat ya comprehensive study ya pada mode of action yang kalau kita mulai di dalam farmakologi, kita bisa lihat secara detail ya dan lebih akurat. Jadi dengan demikian juga kita bisa lihat toxicity study-nya. Jadi toxicity study selama ini kita kan membuat morfologi aja kan, morfologi dilihat daripada kematiannya, dilihat daripada apakah ada perubahan daripada organnya. Tapi sekarang kalau kita menggunakan metabolomics berarti kita bisa melihat dari awal toksisitasnya itu, ya kan? Dari subletalnya kita bisa lihat, oh ternyata ada perubahan daripada metabolit. Sehingga untuk orang farmasi ya, farmasi kan berhubungan dengan bagaimana membuat obat ya. Sehingga waktu kita membuat obat, kita tahu, oh obat ini itu ada toksisitasnya, ya kan? Kita tidak mau kita buat obat, ternyata banyak efek sampingnya. Nah, itu saja ya. Utamanya bahwa kita itu harus kerjasama. Ya, saya sebagai peneliti yang di Malaysia, kita harus kerjasama dengan peneliti-peneliti di Indonesia. Saya juga ada banyak kerjasama dengan tetangga, dan juga dari USU, Fakultas Kedokteran USU juga banyak kerjasama, dan saya sekarang juga berharap kerjasama juga dengan Fakultas Kedokteran UNJA, ya, sehingga hasil yang kita dapatkan itu lebih berguna ya, dan lebih cepat, lebih bagus, lebih berguna, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Demikian, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Profesor Alfi. Sangat menarik sekali informasi yang tadi telah disampaikan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terutama terkait farmakognisi ini sangat
maju ya, sangat cepat. Tadi di panelis pertama Profesor Sutrisno telah menyampaikan bahwa kita perlu mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga kita dapat mengolah hingga mungkin menjadi produk kesehatan yang bisa kita manfaatkan. Dan Profesor Alfi menerangkan salah satu cara yang saat ini dikembangkan di teknologi farmakologi adalah dengan metabolomics. Mohon maaf jika saya salah nih, metabolomics. Metabolomics merupakan pendekatan ilmu yang menganalisis seluruh metabolit yang ada sehingga kita dapat memperoleh hasil evaluasi kemanfaatan produk secara menyeluruh, tidak hanya seperti metode konvensional yang digunakan. Dahulu penelitian obat-obatan, terutama obat-obat herbal, dimulai dengan penelitian secara in vitro. Saat ini dipikirkan bahwa akan lebih baik jika kita dapat meneliti secara keseluruhan dan secara holistik apa efek dari obat herbal tersebut terhadap tubuh, seluruh metabolit yang ada dengan pendekatan secara in vivo terlebih dahulu ya Prof. Alfi, dan hewan coba yang saat ini banyak dimanfaatkan adalah zebrafish karena saat ini diketahui memiliki homologi 85% dengan manusia. Jika dari uji ini kemudian dapat dilanjutkan dengan penelitian in vitro dan selanjutnya dapat diuji cobakan dengan hewan coba yang lebih besar, contohnya pada tikus sebelum kita lanjutkan dengan clinical trials. Terima kasih sekali Prof. Alfi dengan presentasi yang telah diberikan oleh Prof. Alfi. Kita telah melewati rangkaian presentasi oleh 3 panelis dan saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Telah terkumpul beberapa pertanyaan di kolom question and answer dan di kolom chat. Mungkin untuk pertama saya pilihkan ada pertanyaan untuk Prof. Ari Fahria dari Dr. Humaryanto, ingin bertanya tentang kekhawatiran tentang modifikasi pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dengan pemenuhan kompetensi seorang dokter di mana pembelajaran selama ini dilaksanakan secara daring, kemudian jumlah kasus dan variasi kasus yang berkurang pada pendidikan di wahana pembelajaran sehingga dikhawatirkan pemenuhan kompetensi peserta didik tidak berlangsung maksimal. Bagaimana menurut Prof. Ari? Silakan Prof. Ari. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi sudah saya jawab juga di chat. Jadi pertama memang ini kita kan sebagai suatu universitas di bawah kementerian gitu ya, sama Unja, UI kan sama. Itu arahan itu kita harus dapatkan bagaimana Dirjen Dikti gitu ya. Kan arahan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tetap diusahakan untuk penyesuaian dengan keadaan gitu ya. Nah, tapi ini kan himbauan dari atas. Kemudian di pihak universitas pun demikian. Tapi tentu kita yang mengetahui secara langsung melihat. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi yang kami kerjakan adalah memang pada saat assessment, ya melakukan penilaian terhadap peserta didik tersebut. Jadi kami tidak, artinya begini, kami tetap menggunakan standar yang selama ini ada, bagaimana kita melakukan assessment ujian gitu ya tadi kepada peserta didik ini. Nah disitulah kita bisa nilai apa memang karena memang segala macam keterbatasan tadi dia layak atau tidak untuk kita luluskan misalnya seperti itu. Nah terus terang memang ada beberapa kondisi-kondisi, misalnya saya ambil contoh di PAUI kita punya modul yang bilang modul pre-internship. Jadi sebelum mereka berangkat internship itu mereka biasanya jaga di IGD, di rumah sakit umum daerah di Jakarta ini gitu. Nah hal ini kan tidak mungkin karena sekali lagi ini dua hal memang ketika kita mengirim peserta didik, pertama rumah sakit tersebut memperbolehkan atau tidak. Saya ambil contoh misalnya buat kami di FKUI ini tempat yang mahasiswa artinya bisa banyak ketemu kasus, periksa, melakukan tindakan itu di Rumah Sakit Umum Tangerang misalnya. Nah, tapi sampai saat ini rumah sakit tidak mengizinkan koas untuk ada di situ. Nah, ini kan juga PR buat kita. Nah, itu yang artinya semua itu tergantung kondisi, jadi istilahnya eskalasi dari masing-masing daerah tersebut. Nah, tapi kita mesti lihat tadi, memang ada
ada hal-hal yang memang menurut kita belum layak kompetensi ini belum layak ini diluluskan karena memang kompetensi belum tercapai, mau nggak mau itu kita mesti tegas di situ gitu loh. Dan saya melihat bahwa semua itu memang tergantung dari kondisi di masing-masing tempat, ya, seperti, dan juga kondisi dari rumah sakit masing-masing. Nah ini kalau kebetulan kan saya sama Eko contoh, walaupun punya rumah sakit, tapi ini kan itu belum rumah sakit pendidikan. Nah, kami kan artinya afiliasi kami rumah sakit Pemda, rumah sakit Kemenkes. Nah, mereka pun juga cukup ketat di dalam menerima peserta didik. Disitulah memang kendalanya gitu loh. Tapi sekali lagi kita tidak bisa toleransi. Ya, seperti misalnya saya ambil contoh aja beberapa waktu lalu ketika teman-teman penguji bilang ini nggak lulus 50%. Mau nggak mau kita bilang kalau memang ternyata teman-teman bilang bahwa dia memang tidak lulus 50%, ya udah. Berarti dia mesti ngulang lagi modul mau nggak mau. Nah, di satu sisi tinggal inform concern kita kepada para Maaf, Prof. Ari, mungkin ada sedikit gangguan koneksi ya, Prof. Suara Prof masih sempat terputus tadi ini, Prof. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, karena ini salah satu kendala yang memang harus kita terima ya, dan kita berusaha bagaimana kita memodifikasi mekanisme webinar secara daring ini ya. Mohon maaf, jadi sepertinya Profesor Ari masih mengalami kendala dalam koneksi jaringan. Sambil menunggu beliau bergabung kembali bersama kita, mungkin saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan kepada Profesor Alfi. Prof. Alfi, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Dr. Humarianto juga. Berkaitan dengan penyampaian Rektor Unja tadi mengenai riset kopi, Prof. Alfi, untuk kesehatan dan atau kedokteran sebagai antimikroba, antifungal, bagaimana tanggapannya berkaitan dari sisi metabolomics, berkaitan dengan proses yang perlu direncanakan. Mungkin beliau bertanya apakah ada update jurnal atau artikel yang telah membahas tentang penemuan metabolomics tentang penggunaan riset kopi pada dunia kesehatan dan kedokteran. Silakan Prof. Alfi. Oke, saya coba jawab dari Pak Rektor ya. Mengenai kopi, ya, tentunya pasti kita bisa gunakan untuk metabolomics. Cuman desain eksperimennya aja yang harus kita pikirkan gitu ya. Nanti kita bisa lihat apakah itu antimikroba atau yang lain-lain ya. Atau bisa kita lihat sebagai anti Alzheimer juga bagus tuh ya untuk di kopi itu, ya. Karena ada hubungannya dengan brain ya, brain. Jadi kita bisa lihat secara menyeluruh juga di situ. Untuk paper yang sendiri tentang kopi ada, tapi yang saya lihat dia lebih kepada mutu kopi ya. Saya nggak tahu, misalkan mungkin kalau saya cek lagi mungkin ada ya untuk yang lebih kepada farmasinya. Saya kira ada ya, pasti ada di situ. Cuman yang menurut saya yang untuk pendekatan metabolisme sendiri, saya belum cek ya untuk kopinya bagaimana. Tapi kalau seandainya kita mau bergerak ke sana, bisa aja kita buat penelitian ya. Yang utamanya itu adalah sumbernya kopi harus jelas di mana. Kita nggak bisa beli di pasar, kita harus ambil di kebun kopi yang kita tahu kondisinya ya, karena metabolisme itu adalah intinya bahwa produk kita itu terstandar.
Kemudian nanti kita bisa diskusikan kemudian gitu, bagaimana desain eksperimen itu panjang juga ceritanya tuh untuk metabolomics ini dia punya desain eksperimennya nggak apa namanya itu mudah juga. Jadi harus kita lihat secara detail desain eksperimennya. Kemudian kalau kita mengenai alat ya, yang utamanya kalau metabolomics ini alat yang masalah kan alat kan. Seperti di sini ada LCMS, ada GSMS, ada contohnya adalah KTIR ya, atau kita gunakan NMR. Misalkan di Jambi nggak ada gitu ya, itu bisa kita kolaborasi dengan di Bogor atau di mana di Jakarta ya. Tapi kadang-kadang masalah juga mahal ya di sana. Itu bisa kita itu kan juga kirim aja ke Malaysia gitu kan. Di sini saya banding-bandingkan antara harga yang di Jakarta dengan di Malaysia itu bisa 3 kali lipatnya yang di Jakarta tadi. Kalau seandainya nggak bisa, kita bisa kirim aja ke sini gitu kan, kita bisa coba analisis. Jadi kalau untuk masalah alat kalau nggak ada nggak masalah gitu. Jadi jangan jadi suatu apa namanya hambatan ya. Kita bisa kolaborasi aja gitu ya untuk hal ini. Mungkin bisa ya dijawab pertanyaannya Pak Rektor. Baik, terima kasih Prof. Alfi. Mungkin sebagai tambahan informasi, FKIK Unja Universitas Jambi saat ini sedang merumuskan kerjasama ya Prof. Alfi dengan International Islamic University of Malaysia, tempat Prof. Alfi saat ini bekerja. Semoga nanti ke depan kita bisa mengembangkan kerjasama terutama terkait penelitian metabolomics ini Prof. Insya Allah. Ya. Baik, bersama kita telah bergabung kembali Prof. Ari. Mohon maaf Prof. Ari, tadi terjadi gangguan koneksi, jadi sementara saya alihkan pertanyaan dengan Prof. Alfi. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Ari untuk melanjutkan pembahasan, Prof. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi terputus ya. Jadi saya sih tadi udah di akhir sebenarnya. Jadi sekali lagi memang tetap kita mesti melakukan assessment. Itu apa tadi kuncinya seperti yang tadi 12 tip itu sebenarnya kuncinya itu assessment. Dan assessment ini standar assessment yang sudah kita buat selama ini gitu. Jadi jangan dikurangin. Nah, artinya di situ kita nilai apakah memang kompeten atau tidak. Seperti saya bilang tadi, kami di modul bedah misalnya akhirnya dengan keterbatasan dan kita melihat bahwa ternyata memang mereka tidak bisa lulus 100% misalnya. Lulus 50% ya udah. Itu mereka juga, yang penting kita inform concern. Ya, mereka juga tahulah memahami kondisi dan situasi seperti ini gitu. Dan toh juga dari Dikti maupun juga dari universitas kan memperbolehkan memperpanjang tadi itu. Cuman memang yang akhirnya kendalanya adalah bicara soal biaya kuliah. Nah ini yang PR juga. Kalau untuk reguler mungkin nggak ada masalah, tapi ketika ini yang kelas internasional buat kita itu memang PR sekali itu, karena memang mereka kan membayarnya bisa 3 kali lipat dari yang reguler gitu loh. Ya, benar ya Prof. Ada implikasi penambahan biaya dengan pemanjangan masa studi, tapi mungkin FK juga tidak bisa serta-merta meluluskan mahasiswa yang ternyata dari hasil evaluasi memang belum dianggap berkompeten ya Prof, dengan akibat kendala pembelajaran selama masa pandemi ini. Terima kasih Prof. Ari. Sebenarnya ada pertanyaan yang hampir mirip tadi disampaikan oleh Dr. Humarianto dari Dr. Elviani. Beliau sekalian menyampaikan selamat datang kembali Prof ke Jambi. Kemudian terkait dengan kompetensi, tadi Dr. Humarianto membahas tentang kompetensi, Dr. Elviani membahas lebih ke soft skills, karena tadi mahasiswa tentunya belajar banyak soft skills ya, ketika baik dengan melihat dosen, ketika berinteraksi dengan pasien, di mana konsulen atau dokter menjadi role model, kemudian mahasiswa kita berikan kesempatan berinteraksi dengan pasien, bagaimana ia membangun hubungan, keterampilan komunikasi, membangun empati. Nah, keterampilan soft skills seperti itu yang dikhawatirkan jadi tidak terbangun gitu Prof, ketika pembelajaran terganti dengan video atau pembelajaran daring. Mungkin selain yang tadi Prof sampaikan, jawaban dalam kolom chat dan yang tadi sudah disampaikan, ada tambahan Prof terkait ini? Ya,
Jadi kebetulan kita punya punya manekin ya, manekin yang memang itu juga berdasarkan riset yang kita lakukan ternyata cukup signifikan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi sekarang memang kami juga mengaktifkan manekin tersebut dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang bersangkutan tetap datang ke fakultas, kemudian bekerja dengan manekinnya, dan di satu sisi supervisor bisa memonitor dari tempat lain gitu, bagaimana dia melakukan tersebut. Itu salah satu juga upaya yang selama ini itu kami peruntukkan untuk workshop misalnya, untuk pasca sarjana atau apa, tapi sekarang itu juga sudah mulai kita gunakan mau nggak mau akhirnya untuk peserta didik, khususnya untuk mahasiswa. Dan kemarin juga misalnya, ini ambil contoh kebetulan untuk spesialis bedah saraf, akhirnya kami juga meningkatkan workshop untuk langsung kepada kadaver gitu ya. Jadi kita kadaver langsung dia buka kepala di situ, itu untuk peserta didik, tidak untuk umum. Jadi mau nggak mau itu yang saya bilang tadi, bahwa kita harus melakukan modifikasi agar tadi tercapai gitu ya. Saya nggak tahu nih, mungkin apakah memang di Unja, KUK Unja ini sudah punya manekin. Nah sekarang memang bicara soal biaya sih, tapi manekin itu bisa kita modifikasi sedemikian rupa seperti memang benar-benar pasien dalam keadaan emergensi, apa yang harus dilakukan, kemudian si manekinnya itu punya jantung, ya kan, punya nafas, istilahnya bisa dimodifikasi sedemikian rupa, dan itu bisa meningkatkan kompetensi gitu. Itu salah satu upayanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ari. Mungkin sedikit banyak kami berusaha juga bagaimana mencari akal ya Prof, memodifikasi pembelajaran, bagaimana agar kompetensi bisa tercapai walaupun dengan kesulitan untuk kontak dengan pasien, dengan variasi kasus yang terbatas. Mungkin sebagai tambahan informasi, di FKIK Universitas Jambi juga tersedia laboratorium keterampilan klinik, juga coba kami lengkapi dengan berbagai manekin. Dan saat ini hampir sama Prof, saya sendiri dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak juga kami berembuk untuk mengembalikan pembelajaran beberapa keterampilan emergensi seperti resusitasi jantung paru, intubasi yang tidak bisa dikerjakan di pasien secara langsung, juga kami kembalikan pembelajaran di pembelajaran keterampilan klinik di laboratorium. Begitu juga dari bagian anestesi dan bedah yang dalam beberapa waktu terakhir banyak sekali kembali beraktivitas di ruang skis lab, tapi tentu secara bergantian Prof dengan protokol kesehatan. Terima kasih Prof Ari. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dr. Humarianto. Ini sebenarnya untuk kedua panelis, untuk Prof Ari dan Prof Alfi, mohon arahan dan petunjuk bagaimana best practice Prof selama ini baik di FKUI maupun di Fakultas Farmasi IUM kepada kami Sivitas Akademika Unja dalam mengembangkan riset dan inovasi kolaborasi Prof terutama. Mungkin diawali dari Prof Ari dulu, Prof. Silakan Prof. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan mengenai kopi tadi ya, kemudian juga tadi Prof Alfi menyampaikan beberapa bahan alam kita yang luar biasa sebenarnya yang kita bisa eksplorasi. Saya rasa kami pun juga misalnya di FKUI punya cluster drug development ya, kemudian kami juga punya berbagai fasilitas tadi sebagian disebutkan oleh Prof Alfi. Jadi artinya memang semua itu bisa kita kerjasamakan ya, karena sekali lagi saya mungkin ada satu analisa ya kami lakukan beberapa waktu yang lalu, universitas yang melakukan, bahwa ternyata ini kan kita bicara soal tadi kita bicara riset kan publikasi atau suatu produk, tadi Prof Alfi luar biasa tuh punya berbagai macam paten gitu ya. Nah, tapi ada ujung publikasi. Nah, publikasi yang terpenting adalah sitasi. Ternyata hasil analisa yang dilakukan Universitas Indonesia misalnya terhadap paper-paper yang disitasi itu ternyata paper-paper yang kolaborasi internasional itu disitasinya lebih tinggi, hampir 50% nilainya. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi interfakultas, misalnya UI dengan UNJA gitu, itu akan sitasinya akan sekitar 30-40%.
Kemudian antar fakultas, misalnya FKUI dengan fakultas teknik itu juga sekitar 20%. Nah ternyata kalau ini hanya unicenter, hanya misalnya satu center saja RSCM tok saja itu citasinya kurang dari 5%. Jadi ini contohnya bahwa ya ini kan kita bicara soal bagaimana kita menangkatkan ranking universitas di situ tadi. Dan saya rasa kita sih welcome ya, artinya ke depan ya, FKUI, UNJA ya, tadi juga Prof. Alfi luar biasa untuk melakukan kolaborasi kita juga dengan teman-teman Malaysia, dengan UKM ya, dengan USM itu punya juga riset-riset, dan riset-riset dan kolaborasi itu nggak terbatas juga kolaborasi riset, bisa juga kolaborasi publikasi. Seperti misalnya tadi melakukan systemic review, tapi melibatkan lintas pakar dari masing-masing university. Wah itu juga poinnya besar. Karena sekali lagi tadi, ketika ini paper tersebut berasal dari multi universitas, bahkan ini internasional, itu pasti akan naik citasinya. Karena paling tidak akan disitasi oleh yang ada di situ, di negara itu mungkin, karena ini melihat cocok dengan paper dia yang berhubungan dengan kasus yang ada di Indonesia misalnya, dan cocok juga dengan yang ada di Malaysia misalnya seperti itu. Jadi ini menurut saya suatu hal yang baik. Jadi terus terang saja memang oleh karena itulah maka ke depan UNJA saya rasa mesti go public ya, artinya tadi itu di dalam ucapan selamat tadi, apa sih potensi yang ada di kita tadi, suku anak dalam, saya bilang tepian sungai itu mungkin juga penyakitnya beda-beda, ada daerah-daerah yang terisolasi yang masih ada penyakit, jadi kita mesti menunjukkan kekhasan kita. Nah, kami juga selalu berpikir begitu, kalau kita bicara soal, kalau memang bicara soal kedalaman riset, mungkin misalnya ya mau nggak mau nih akhirnya kita investasi yang besar-besaran di stem cell, agar stem cell-nya sama seperti stem cell tingkat dunia, misalnya seperti itu. Oke, kalau kita tidak mampu untuk situ, coba apa yang khas di kita misalnya. Yang khas di kita ya ini tropical disease yang bagaimana yang kita punya khas sehingga orang mau datang kepada kita misalnya. Jambi masih punya masalah dengan malaria menurut saya. Ya, ada beberapa penyakit saya rasa di daerah-daerah yang isolasi, yang di daerah desa-desa yang masih terpencil, yang mencapainya hanya dengan melalui sungai, saya rasa penyakit-penyakit infeksi lama ya seperti kusta atau mungkin filariasis masih ada. Itu kan suatu hal yang menarik ketika diungkap, oh ternyata udah sekian tahun ternyata masih ada kasus-kasus seperti ini. Itu contohnya menurut saya. Jadi kita memang mesti jeli di dalam melihat kesempatan itu tadi. Makasih. Terima kasih Prof. Ari atas masukannya, Prof. Sepakat. Jadi memang nanti Universitas Jambi, khususnya Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, supaya bisa lebih jeli lagi melihat potensi daerah atau mungkin masalah kesehatan yang di daerah, sehingga kita dapat banyak meneliti dan berkolaborasi tentunya dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan produk publikasi ataupun memang hasil penelitian yang benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di Provinsi Jambi ya, Prof. Ari. Insya Allah kalau dengan demikian mungkin Universitas Jambi akan lebih banyak berusaha bisa bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia maupun di luar negeri, diantaranya adalah Universitas Indonesia dan Malaysia ya, Prof. Ari dan Prof. Alfi. Baik, untuk pertanyaan yang sama, mungkin Prof. Alfi, mohon tanggapannya, mungkin bagaimana petunjuk dan arahan best practice Prof. selama di Fakultas Farmasi IUM untuk kami, Sivitas Akademika, dalam mengembangkan riset dan inovasi kolaborasi. Oke ya, saya sangat setuju sekali dengan dari Prof. Ari. Ya, memang kolaborasi sangat penting sekali. Kita yang di Malaysia ini aja kita nggak bisa kita hanya mengandalkan di satu universitas. Kita harus berkolaborasi dengan universitas yang lain ya. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa semuanya kita lakukan. Ya, nggak bisa semuanya kita bisa lakukan di universitas kita. Kita harus lihat universitas lain gimana. Mungkin dia ada kekuatan ya di tempat mereka, atau mungkin alatnya lebih terpelihara gitu, ya kan? Sehingga ya ini profesional aja tuh, di mana sewanya yang lebih murah dan lebih akurat, itu yang kita cari. Walaupun di universitas kita ada alat, tapi ya dia mahal dan dia tidak akurat hasilnya, ya kita tinggalkan. Kita cari itu di mana yang kira-kira hasilnya lebih akurat, misalkan. Apalagi kalau saya kan sering menggunakan spektroskopi ya, itu saya cari aja gitu, banding-bandingkan aja. Jadi
jadi kompetisi juga di antara universitas untuk memperbaiki infrastruktur risetnya. Tapi itu adalah kompetisi yang positif. Tapi dia tidak mematikan gitu kan, tidak mematikan satu universitas yang lain, tapi dia mendukung satu dengan yang lain. Kita juga sering melakukan workshop atau training itu mengundang ya banyak juga yang dari universitas lain, dan kita sama-sama selalu kita lakukan sama-sama. Kita nggak berdiri sendiri gitu ya, bahwa di sini IUM aja atau UIM aja. Selalu ada banyak expert dari berbagai macam institusi dan juga dari berbagai negara. Mungkin itu aja tanggapannya. Terima kasih Prof. Alfi, hampir senada tadi dengan Prof. Ari ya. Intinya bahwa untuk pengembangan institusi kita perlu berkolaborasi banyak dengan berbagai universitas atau institusi lain ya, terutama juga dalam masalah research dan pengembangan SDM tadi ya Prof. Alfi dengan workshop. Baik, untuk Prof. Alfi ada pertanyaan dari Dr. Ave Olivia Rahman. Uji in vivo menggunakan zebrafish, seberapa mendekati proses metabolisme zebrafish dengan manusia? Kemudian menggunakan zebrafish, apakah bisa digunakan untuk semua model penyakit selain DM? Terima kasih, Prof. Alfi. Mungkin coba silakan di komentari, Prof. Oke, ikan zebrafish ini sudah banyak sekali dikembangkan ya, sudah mulai dari tahun 70 udah dipelajari gitu, sampai kepada gen-gennya itu diketahui lah bahwa homologi gen itu sampai 85% mendekati manusia yang berhubungan dengan penyakit. Artinya kalau kita menggunakan zebrafish, artinya 85% daripada penyakit yang ada di manusia, yang berhubungan penyakit di manusia itu bisa kita jelaskan 85%-nya dengan zebrafish. Kemudian itu ada tabelnya, tabel konversinya ya, antara misalkan zebrafish pada tikus, pada manusia sudah ada penelitian yang sudah banyak sekali. Dan penyakit-penyakitnya pun udah banyak sekali ya, kanker contohnya kan, kemudian juga kolesterol, untuk gout ya, itu juga udah ada penelitiannya. Dan untuk tadi diabetes ya, metabolisme sindrom itu sudah banyak sekali penelitiannya. Jadi kalau zebrafish ini kan ada dari embrionya sampai ke larvanya sampai ke yang dewasa. Jadi kita bisa gunakan kita lihat semua. Yang menariknya kalau zebrafish ini dia transparan embrionya kan, jadi kita bisa lihat perkembangan hatinya gimana, perkembangan ginjalnya gimana, pankreasnya gimana. Jadi bisa kita secara morfologi itu jelas sekali gitu ya. Satu lagi ada juga namanya contohnya ikan Casper, ikan zebrafish Casper. Jadi dia transparan walaupun dewasa, transparan. Kalau kita mau mengembangkan obat kanker itu sangat bagus sekali. Kita bisa lihat kankernya ini spesifik di mana. Apakah di organ mana kan. Jadi kita bisa kontrol secara lebih akurat karena dia transparan. Nah, itu yang menariknya kalau dibandingkan dengan tikus. Walaupun pada akhirnya bahwa kita juga akan mengkonfirmasi balik ya kepada tikus. Ya, tapi kita sudah screening dari awal ya, mana herbal atau mana obat-obat yang kita kembangkan itu, kita screening tidak dengan in vitro, kita screening aja dengan zebrafish gitu ya. Terima kasih, Prof. Terkait tadi pertanyaan yang tadi, ada lanjutan pertanyaan lagi, Prof. Masih terkait bagaimana setelah itu kita mengetahui bahwa suatu metabolit tertentulah yang menimbulkan efek dan bukan metabolit lainnya yang ditemukan dalam satu ekstrak, Prof. Ya, jadi ini ada namanya kalkulasi ya, namanya multivariate data analysis. Mungkin kalau kita baca banyak jurnal itu ilmu statistik yang berhubungan dengan variabel yang banyak. Dengan demikian, walaupun di ekstrak tadi ada 1000 metabolit, kita tahu mana metabolit dia yang membuat aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas, sehingga kita lebih akurat ya. Dan kita bisa pilih dari awal mana aja yang memberikan aktivitas, sehingga kita tidak akan kehilangan aktivitas di tengah jalan. Kadang-kadang kalau kita isolasi, aktivitas itu akan hilang gitu ya. Tapi kalau dengan cara ini kita tahu, itu ada aktivitasnya. Kita bisa tahu bahwa kalau senyawa ini digabung dengan senyawa lain, maka dia akan memberikan aktivitas.
Nah, itu ada kalkulasinya, namanya multivariate analysis. Jadi kalau saya jelaskan sini mungkin panjang ceritanya ya. Iya, Jadi bisa 3 hari. pokoknya ada tekniknya, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa metabolit itulah yang membuat aktif, bukan metabolit yang lain. Dengan kalau kita orang yang biasa isolasi ya, isolasi komponen aktif mungkin bingung ya, kok bisa ya yang dari ekstrak aja bisa ya, bisa. Nah, sekarang teknologinya udah mutakhir ya. Alhamdulillah. Iya ya Prof. Baik. Terima kasih Prof. Jadi intinya kita melihat aktivitas dari senyawa tadi ya Prof ya. Kemudian pertanyaan yang hampir mirip dari Hafizur Rahman. Pertanyaan pertama dan kedua dari Hafizur Rahman sama tadi yang sampai ditanyakan oleh Dr. Afe. Mungkin saya lanjut pertanyaan ketiga. Untuk komponen yang belum diketahui pada tanaman, bagaimana cara menentukan komponen mana yang sebenarnya cocok dengan aktivitasnya yang kita tuju, Prof. Prof. Alfi. Oke, tadi kita sudah tahu misalkan dari kita buat mapping peta ya. Kita kalau metabolisme biasanya kita buat peta. Tadi sudah saya tunjukkan petanya. Jadi dari 1000 metabolit itu mana aja itu komponen yang berhubungan dengan aktivitas. Dan mana aja yang tidak. Jadi kalau yang tidak, yang nggak perlu kita identifikasi kan, untuk apa juga kan, menghabiskan waktu aja. Kecuali kalau kita cuma pengen tahu apa komponennya. Tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan bioaktivitas, itulah yang kita dalami ya. Kita coba identifikasi, kita coba. Kalau seandainya itu bukan senyawa yang baru, kalau itu senyawanya belum pernah diisolasi, artinya susah kita mau identifikasi. Baru kita isolasi kayak gitu. Nah, selama ini enggak, kita isolasi semua, kita isolasi ya. Akhirnya kita habis waktu. Satu orang dokter mengisolasi contohnya 8 komponen ya dalam 4 tahun loh ya. Dalam 8 tahun itu. Kadang-kadang 8 komponen tadi ya itu pun sesuatu sudah dilaporkan orang. Ya kan isolasi bukan hal yang mudah kan. Tapi kalau kita sudah tahu mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang sudah dilaporkan, mana yang tidak dilaporkan, maka kita bisa menghemat waktu. Kita cuma fokus saja mana yang belum dilaporkan dan mana aktivitasnya yang belum diketahui. Jadi mungkin jawabannya hampir sama aja ya. Kita mengetahuinya melalui dengan kalkulasi namanya multivariate data analysis. Multivariate data analysis. Jadi dari tadi ada tabel yang Prof sampaikan dari tadi sekian banyak titik tadi mewakili metabolit, di situ hanya ada 4 yang sudah diketahui, lainnya belum. Nah itu dari situ nanti kita beranjak untuk mengidentifikasi lebih lanjut ya Prof, senyawa apa yang belum diketahui dan ternyata memang aktif. Baik, terima kasih Prof. Alfi. Pertanyaan untuk Prof. Alfi masih ada dari Dr. Elviani. Menarik sekali presentasi dari Prof. Sebagai klinisi, apakah penelitian berbasis metabolemik ini bisa diaplikasikan pada penelitian klinik, Prof? Ya, sangat bisa sekali ya. Karena metabolemik ini yang pertama kali melakukan itu ya klinisi. Ya. Jadi mereka melakukan penelitian, membedakan antara satu pasien dengan pasien lain, apa yang membuat mereka berbeda secara metabolit. Jadi selama ini kita kan mentargetkan satu metabolit aja kan. Nah, contohnya orang yang kena kanker, apa aja metabolitnya yang ini kan selama ini kan cuma kita sudah punya target sendiri. Nah sekarang kalau kita dengan metabolemik artinya kita hilangkan semua yang kita ketahui itu. Pokoknya kita masukkan aja orang yang kena kanker metabolitnya apa aja yang berbeda dengan yang tidak. Sehingga itu bisa jadi biomarker yang baru. Yang selama ini tidak kita ketahui. Oh ternyata dengan kanker tertentu ada biomarker yang baru di situ yang bisa kita teliti selanjutnya, ya kan? Bahkan dengan metabolemik ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira ke depannya bisa kita prediksi ya suatu pasien itu akan menuju kemana dia sakitnya itu, tahap mana itu bisa. Ada dulu waktu saya di Leiden di LMC dulu, Leiden University Medical Center itu dengan pendekatan ini ya, dengan metabolemik digabungkan dengan proteomik juga, itu bisa dia memprediksi kira-kira 5 tahun lagi kira-kira bagaimana ininya status penyakitnya, itu bisa. Jadi sangat bisa sekali ya. Oke, ya mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Alfi. Jadi metabolemik ini tidak hanya nanti dipakai prinsipnya pada penelitian in vivo,
tapi juga kita bisa gunakan dalam penelitian di klinis ya Prof, clinical trial ya Prof ya. Baik, mohon maaf memang masih ada beberapa pertanyaan pada kolom chat, namun dengan terbatasnya waktu, mohon izin kita sudahi dulu panel akademik pada siang hari ini. Mungkin jika berkenan Prof. Alfi dapat menjawab di kolom chat, Prof. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum kita bahas pada siang hari ini. Baik, sebelum kita akhiri sesi panel akademik pertama di rangkaian Dies Natalis FKIK Unja selama 3 hari ini, mungkin mohon izin kepada Bapak Ibu seluruh peserta dan panelis pada siang hari ini untuk dapat mengaktifkan video, kita melakukan foto bersama. Panitia mohon dibantu dengan galeri view mungkin ya, galeri view. Oh ya. Mungkin dibuat galeri view. Mohon Bapak Ibu dapat mengaktifkan video kamera. Sudah? Baik. Sudah sesi foto? 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Baik. Terima kasih sekali atas kehadiran 3 panelis, Profesor Sutrisno, Profesor Arif Haryalsyam, dan Profesor Alfi Khotib pada sesi akademik kita di siang hari ini dengan dihadiri 449 peserta, alhamdulillah, yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada panitia, Bapak Dekan, Dr. Humaryanto untuk menutup acara pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.